Tidak beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan dianjurkan tadi. Bahkan apabila seorang laki-laki tidak berjamaah gitu kan, tanpa ada uzur, maka hukumnya terkena dosa. Walaupun menunaikan sholat berjamaah itu bagi orang-orang yang berada dalam satu wilayah ini hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika terjadi dan dilakukan sholat berjamaah kemudian dia tidak berjamaah dengan unsur sengaja, maka hukumnya terkena dosa. Apa alasannya? Karena sebab wajib seorang laki-laki dan afdolnya sholat berjamaahnya di masjid karena untuk supaya siar dasarnya siar. Juga kepada kepada banci itu juga afdolnya adalah bukan di masjid, di rumah. Maka udah saya jelasin tuh ya, ada dulu disebut banci selera, ada banci gaya. Kalau banci gaya kan cuma gayanya doang, dia demenamnya sama perempuan. Banci itu laki atau perempuan sih? Laki ya? Laki kan? Itu banci gaya, dia gayanya kayak perempuan, tapi demennya tetap sama perempuan karena jenis kelaminnya laki-laki. Ada banci selera. Banci selera itu ya udah gayanya kayak perempuan, seleranya pun seperti perempuan, berarti dia demennya sama laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Nah itu tetap ketika dia berstatus agama Islam, dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Islam, wajib hukumnya sholat. Namun afdolnya sholat berjamaah bagi banci fi ghairil masjid kal bait, bukan di masjid tapi di rumah gitu. Karena dia beda kan, ketika ke masjid ngelihat laki-laki yang ganteng beda dia mah gitu. Nafsu Ustaz. Walaupun tidak batal. Nah jadi batalnya seorang banci selera itu apabila dia bersentuhan dengan sesama jenis, sesama laki-laki. Jika dia bersentuhannya ada nafsu, maka hukumnya batal. Tapi kalau dia tidak ada nafsu mah nggak batal, karena memang kan sama-sama laki-laki. Kenapa alasan batal? Karena ada syahwat, ada nafsu. Sama kayak kita bersentuhan dengan anak gadis yang masih kecil, yang belum balik, kan tidak batal tuh, walau ajnabian, meskipun anak gadis orang lain. Maaf, anak gadis, anak perempuan orang lain yang tidak ada kaitan nasab dengan kita, maka tidak batal jika dia belum balik. Lalu bagaimana kalau ada nafsu, ada syahwat, maka batal. Yang membatalkan berarti syahwat itulah. Sama kayak tadi. Ya, bencong itu, ya walaupun dia laki-laki, jika terjadi nafsu, baginya bersentuhan dengan laki-laki ada syahwat, maka hukumnya baginya batal, atau bagi kita maka gak batal. Bagi yang normal, ketika dia salaman dengan kita atau gak batal, kecuali kitanya sama-sama juga, karena bencongnya cantik banget gitu kan, maka ketika kita bersentuhan dengan dia ada rasa, ada syahwat, maka batal. Kan ada bencong yang maaf ya, seperti perempuan banget gitu, baik itu rambutnya ataupun maaf ada teteknya kan, ada disentik digedein, ada begitu. Jadi ada itu bener sih. Jadi artinya beda seperti perempuan banget gitu. Silikon, di silikon gitu ya, nah, itu ada yang begitu. Jadi bener persis seperti perempuan. Berarti sampai laki-laki pun tertarik dengan dia. Yang membedakan laki tulen dengan dia kan hanya gaya. Suara kadang-kadang yang begitu kan bisa dirubah. Kadang-kadang mau gede sebenarnya kayak laki-laki gitu kan biasa. Kadang mau dikecil-kecilin, artinya
kalau memang ketika laki-laki tulen bersentuhan dengan bencong yang gaya selera, bencong selera, kemudian dianya cantik banget, laki tulennya timbul syahwat, gitu kan, maka hukumnya batal. Lalu bagaimana dengan dia? Jika dia tidak ada timbul syahwat, tidak. Jadi sebaliknya, kalau dua-duanya timbul syahwat, ya batal. Gitu. Kalau salah satu dari keduanya, baik itu bencongnya ataupun laki tulennya, maka batal. Kalau dua-duanya udah jelas tuh ya. Kalau tidak ada syahwat, walaupun dia cantik biasa saja kitanya, atau enggak jadi masalah. Dia cantik banget, bersentuhan kulit, salaman, bertemu di jalan, ya enggak batal, enggak masalah. Oh dia laki-laki kok. Nah berarti bagi bencong tersebut menunaikan ibadah sholat berjamaahnya, jika dia mau berjamaah maka fi ghairil masjid kal bait, berarti di rumah. Lalu bagaimana kalau di masjid? Atau enggak apa-apa, enggak tidak membatalkan, gitu. Silakan, perempuan juga. Cuma afdolnya kan ada yang lebih utama, utamanya gitu, yang lebih afdolnya, yang lebih sempurnanya itu di rumah. Namun bedanya ya, kalau bencong mah tidak wajib mendirikan seperti laki-laki tulen. Kalau laki-laki tulen kan wajib mendirikan sholat berjamaah. Kalau bencong mah sama dengan perempuan dinisbatkannya. Di Masjid Al-Barokah ketika masuk waktu sholat, nggak ada orang sini yang sholat berjamaah, pada kerja di luar semuanya. Orang penduduk aslinya, datanglah kelompok ibu-ibu pengajian, masuk dan melakukan sholat berjamaah, maka tetap tidak dapat menghapus dosa warga kampung ini, warga masjid ini. Kenapa? Karena perempuan mah tidak bisa menutupi kekurangan daripada sholat berjamaah, itu artinya tidak menjadi fardu kifayah. Begitu pula dengan banci, dengan bencong. Tidak ada yang berjamaah ketika waktu sholat tiba, ada bencong-bencong menunaikan sholat berjamaah di sini. Padahal dia penduduk asli sini, tetap tidak bisa menyempurnakan kepada penduduk setempat. Padahal dia penduduk di sini, penduduk asli. Apalagi orang musafir mah, musafir itu pendatang. Bukan ada kesini kan jamaah tabligh ya, jamaah khuruj. Orang-orang penduduk sininya nggak ada. Ada mereka yang sedang iktikaf, datanglah waktu zuhur, mereka sholat zuhur berjamaah, maka tidak bisa menutupi kekurangan atau tidak bisa menghapus dosa penduduk yang di sini. Kecuali imamnya orang penduduk asli setempat. Mana kalau mereka yang menjadi imam illa biiznihi, kecuali ada izin dari pengurus masjid. Itu dipersilahkan, berarti Kang Jamal masuk ke masjid, ada jamaah khuruj di sini, Kang Jamal menyetujui dan merestui, mempersilahkan jamaah khuruj untuk menjadi imam sholat zuhur umumnya. Boleh, itu baru artinya dapat menghapus dosa-dosa orang sini yang tidak ikut sholat berjamaah, karena sudah ada izin. Jika tidak ada izin, wa illa fala, jika tidak ada izin restu dari pengurus masjid, maka mereka boleh silahkan sholat berjamaah, namun tidak dapat menyempurnakan atau menutupi kekurangan daripada jamaah masjid orang-orang yang ada di tempat ini. Wa in kasurat, walaupun mereka banyak, jadi artinya tetap tidak. Dan sekalipun sholat di rumah, di musola, di madrasah, itu kasurat lebih banyak jamaahnya ketimbang di masjid, tetap
lebih afdal salat berjamaah di masjid, li'anal masjidah karena sesungguhnya masjid mustamilu ala syarti, menguatin terhadap kemuliaan. Kenapa? Karena sebab awalnya masjid tidak boleh dibuat karena alasan penduduk belum mencapai 40 penduduk, maka ketika sudah mencapai 40 penduduk, masjid harus dibuat. Yang dulunya musola maka naik derajat menjadi masjid. Berarti musola disebut naik derajat. Maka ketika sudah menjadi masjid berarti adalah tempat ibadah yang paling mulia. Bukan berarti madrasah musola kagak, cuma ibadah, tempat ibadah yang paling mulia adalah masjid. Wa sya'nuhu zuhurus syiar, kan melakukan sholat berjamaah di masjid itu sangat nampak siarnya, beda dengan selain pada musola, kecuali ya belum sempurna penduduknya, atau itu mah dirikan saja kayak zaman dulu. Kan zaman dulu juga sama, sebelum penduduknya banyak mungkin langgar, mungkin musola. Ketika penduduk sudah banyak dideklarasikan menjadi masjid. Boleh Jumat dulu at-taqwa, apa atau musola kan? Musola at-taqwa. Belum lama at-taqwa, tahun berapa? Oleh almarhum Kiai Haji Sibli dideklarasikan boleh untuk menjadi sholat Jumat. Dulu mau musola kan? Barokah apa? At-taqwa. Berarti belum lama. Berarti tidak ada ujuk-ujuk tempat ibadah langsung menjadi masjid, sesuai dengan adanya atau ya banyaknya jamaah, banyaknya penduduk, bukan jamaah. Walaupun jamaahnya banyak, kalau hitungan rumahnya baru 10, kan zaman dulu anak orang tua zaman dulu nggak kayak anak sekarang kan. Orang tua sekarang zaman dulu paling sedikit anak 10 di rumah. Iya. 10 rumah. Kalau 10 rumah kali 10, kali satu rumahnya 10 kali 10 udah 100 orang kan. Nah, nggak ngaruh tuh walaupun ada 100 orang gitu loh. Karena kan yang 10 orang itu masih nebeng dengan orang tuanya. Itu maksudnya. Jadi bukan masalah jumlah banyaknya jamaah, tapi penduduknya, rumahnya baru ada 10. Itu berarti yang 10 itu baru 10 orang laki-laki. Bapaknya kan emaknya mah kagak ada kewajiban perempuan mah. Gitu. Nah, anaknya banyak 10, berarti kan 100 orang tidak bisa. Adapun ketika mereka sholat hanya sebatas diperbolehkan saja sholat Jumat itu kan, tidak bisa menutupi kekurangan daripada yang 10 itu, nggak bisa. Itu pendapat Imam Syafi'i, kaul jadidnya seperti itu. Berarti kan bukan hitungannya. Wasunah lil imami qabla ihramihi, disunahkan kepada imam qabla ihramihi, sebelum takbiratul ihram, ayyamuruhum bitaswiyatis sufufi, hendaklah imam memerintahkan kepada makmum bitaswiyatis sufuf, dengan supaya makmum meluruskan barisan, merapatkan barisan, sambil imam melihat ke belakang. Alasannya pertama dengan mengucapkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Hadirin, luruskan barisan, rapatkan barisan demi untuk meraih kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Berarti rapatkan tuh. Sunnah tuh ya mengucapkan itu. Gimana kalau tidak pakai bahasa Arab, langsung ngomong luruskan, rapatkan barisan. Di sini juga begitu keterangannya. Was-sunnah lil imam qabla ihramihi, sunnah kepada imam sebelum
takbiratul ihram ayat murukum, mereka menyampaikan, memerintahkan, mengucapkan kepada jamaah untuk meluruskan barisan, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa biasa kita. Hadirin, luruskan barisannya, rapatkan barisannya demi untuk meraih kesempurnaan ibadah salat berjamaah. As-salatu jami' rahimakumullah, boleh atau langsung dengan bahasa Arab, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. As-salatu jami' rahimakumullah, atau dua-duanya, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah, luruskan, rapatkan barisan. Berarti bahasa Arab juga, Indonesia juga boleh. Kenapa boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia? Karena masih di luar sholat. Itu boleh di luar sholat, mau ngapain juga. Itu sunnah tuh, menyampaikan sawu sufufakum. Tujuannya apa? Itu wal muradu biha itmamul awal, yang dimaksud menyampaikan itu supaya mendapatkan kesempurnaan ibadah sholat dalam barisan pertama itu. Jadi gini Pak Jamal tuh, jangan sampai terjadi ombong. Makanya orang tua dulu mah sangat hati-hati banget tuh, dan nggak pernah ada yang komplain. Dan memang mereka memahami ketika anak bocahnya laki-laki yang belum disunat, belum berani diajak ke masjid. Dan memang alasannya kenapa? Takut ketika anak dibawa ke masjid dan sholat berada di sampingnya, kemudian tiba-tiba setelah sholat berjalan anak-anak pergi, namanya bocah kan begitu, maka kosong tuh barisan itu. Kosong. Lalu bagaimana kalau itu barisan kosong, bolong, nggak ada yang ngisi? Maka wajib barisan yang kedua untuk nutupin masuk ke barisan yang pertama. Jika tidak ditutup, ini keterangannya hadisnya sahih, li khabaris sahih, karena ada hadis yang sahih, wa man wasala sopan wasolahullah, siapa orang yang menyambungkan barisan, maka Allah akan menyambungkan rahmatnya, artinya menyambungkan pahalanya. Waman qata'a safan qata'ahullah, siapa orang yang memutuskan barisan, Allah akan memutuskan pahala dan rahmatnya. Artinya di barisan pertama nih, tiba-tiba anak bocah pergi, nggak diisi sama barisan yang kedua, maka hukumnya udah putus tuh pahala berjamaahnya barisan yang kedua ke sono. Gitu. Waman qata'a safan, siapa orang yang memutuskan barisan, qata'ahullahu, Allah akan memutuskan rahmat dan pahala berjamaahnya. Putus berarti ke sono mah. Gitu maksudnya. Berarti mesti diisi. Lalu gimana kalau ada yang barisan kedua tiba-tiba ada yang hadas, batal? Dia mau enggak mau harus keluar dari barisan itu. Jika enggak, ya itu tadi, maka putus. Tapi ada satu keterangan, demi untuk menyelamatkan agar supaya tidak putus salat berjamaah, karena memang hukumnya berdosa ketika dia keluar dari barisan, melewati orang-orang yang sedang sholat, gitu kan? Dilarang, tidak boleh tuh.